Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harisa Afifah, NIM 7010117034 dari kelas Formasi B, UIN Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi rekayasa genetika dari vaksin COVID-19. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, bahwa baru-baru ini Indonesia baru saja mendatangkan vaksin COVID-19 dari China. Diketahui, kandidat vaksin ini diberi nama CoronaVac. Penelitian ini merupakan kolaborasi dari Sinovac Biotech dari Beijing, China, dan Butantan Institute dari Sao Paulo, Brasil. Nah, jenis vaksin ini berdasarkan teknologi pembuatannya adalah jenis vaksin inaktif. Nah, apa itu vaksin inaktif? Bagaimana pembuatannya? Jadi, vaksin yang diinaktivasi atau biasa disebut juga sebagai inactivated vaksin atau killing antigen dibuat dari mikroorganisme, baik itu virus, bakteri, maupun jenis yang lain, mikroorganisme lain yang telah dimatikan dengan proses menggunakan bahan kimia tertentu ataupun secara fisik, biasanya dengan pemanasan radiasi, bahan kimia fenol, formaldehid, dan sebagainya. Jadi mikroorganisme ini sudah dimatikan dan dia tidak dapat menyebabkan penyakit lagi. Contohnya seperti vaksin polio. Nah, bagaimana proses pembuatan dari vaksin ini? Jadi pembuatan vaksin ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu virus production, di mana dilakukan isolasi untai virus SARS-CoV-2 dari beberapa pasien yang terinfeksi virus COVID-19 di beberapa rumah sakit. Yang kedua, inactivated vaksin seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dilakukan dengan beberapa cara, ada dengan menggunakan radiasi, pemanasan, maupun dengan bahan kimia, tergantung dari jenis virusnya. Kemudian purification vaksin, yaitu pemurnian vaksin. Nah, tentunya vaksin inaktif itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari jenis vaksin inaktif ini? Nah, jenis vaksin inaktif ini memiliki kekurangan, salah satunya itu tidak selalu merangsang respon imun pada pemberian dosis pertama, dan responnya tidak memberikan perlindungan jangka panjang sehingga memerlukan beberapa dosis. Apa kelebihannya? Kelebihannya diantara itu tidak memiliki komponen hidup, tidak beresiko merangsang suatu penyakit, berbeda dengan jenis vaksin yang dilemahkan. Kemudian lebih aman dan stabil dibandingkan vaksin yang berisi mikroorganisme yang dilemahkan. Nah, setelah vaksin dibuat dan diproduksi, maka vaksin akan melalui beberapa tahapan uji. Nah, perkembangan vaksin CoronaVac saat ini telah melewati tiga masa percobaan klinik, diantaranya fase 1, fase 2, dan fase 3. Berdasarkan data dari biorender.com, pada fase 1 melibatkan 216 partisipan, fase 2 melibatkan 950 partisipan, dan fase 3 melibatkan 8.870 partisipan. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai rekayasa genetik vaksin COVID-19. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.